بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Wa qala Allah Ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah di situasi dan kondisi yang seperti ini untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Dan insya Allah siang ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya sholawat dan salam marilah juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, idola kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa tetap istiqomah menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Yang berikutnya khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sekuat tenaga menjalankan apa yang menjadi perintahnya, dan dengan sekuat tenaga pula menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan Allah telah memberikan titah kepada kita di dalam Al-Quran untuk janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 seperti yang sudah khotib bacakan dalam mukadimah tadi, yang artinya benar-benar sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah uswatun hasanah bagi sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan dia banyak menyebut asma Allah. Lalu kemudian dalam surat Al-Imran ayat 31 yang juga sudah khotib bacakan dalam mukadimah tadi, Allah berfirman yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya
Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ini sesuatu yang dengan tegas Allah sampaikan kepada kita bahwa jalan kita untuk sampai kepada keridhaan Allah itu adalah jalan yang sudah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman dalam ayat 31 surat Al-Imran tadi, bahwa jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ini juga bisa kita pahami bahwa kita khususnya ya dalam beribadah ya mahdhu kepada Allah itu tidak bisa ya sesuai dengan selera kita, tapi sudah ada tuntunannya ya, sudah ada jalan, sudah ada passwordnya, yaitu yang berada dalam sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang paling efektif, paling praktis di akhir zaman ini, di mana usia umat Rasulullah Muhammad SAW itu diberi usia yang rata-rata tidak panjang sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka mencintai Rasulullah itu adalah sebuah hajat besar, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, yang mana rawi terakhirnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada seorang yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, fa inni uhibbullahu wa rasuluh. Saya tidak mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah, kecuali saya hanya mencintai engkau, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, wa anna ma'amman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menambahkan dalam hadis ini bahwa sungguh saya begitu bahagia mendengar hadis ini, dan demi Allah, jika hadis ini ditukar dengan seluruh bumi dan isinya, niscaya tidak akan saya berikan. Karena apa? Saya ini jika melihat amal saya, ketaatan saya itu dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu tidak ada seujung kukunya. Tapi dalam hati saya mencintai mereka, dan saya berharap besok akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita akrab dengan pepatah, jika tidak kenal maka tidak sayang. Dan sudah ada dalam Al-Quran tadi bahwa suri tauladan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini kita tentu saja bisa meneladani
itu jika kita tahu betul, jika kita mengenal betul apa yang harus kita teladani. Lalu bagaimana kita bisa mencintai jika kita mengenal saja mungkin masih belum begitu baik, kita masih samar-samar untuk mengetahui seluk-beluk beliau. Oleh sebab itu, mempelajari, membaca sirah nabawiyah, mengkaji kisah hidup beliau, ini adalah sebuah tuntutan yang besar, sebuah hajat yang mulia, yang dengan demikian kita bisa tumbuh rasa mencintai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya berhenti sampai situ, mari kita juga gelorakan ya sirah yang merupakan kisah hidup beliau dan juga para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Ini untuk kita jadikan contoh, kita jadikan teladan yang tidak hanya berhenti sampai kita, tapi kita tularkan, kita gelorakan, terutama bagi generasi muda yang akan datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini itu godaan untuk salah dalam mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu itu begitu besar sekali ya. Tidak bisa kita menutup mata bahwa anak-anak kita, generasi muda sekarang sudah akrab dengan gadget, sudah akrab dengan game yang memang didesain untuk memunculkan pahlawan-pahlawan fiktif, sehingga itulah yang kemudian menjadi tuntunan mereka, menjadi idola mereka, menjadi sesuatu yang dalam keseharian itu berusaha untuk mereka ikuti dan mereka contoh. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk marilah kita luangkan waktu untuk membaca, mengkaji, mempelajari sirah nabawiyah dan juga sirah para sahabat radhiyallahu anhuma, yang mana kitab suci kita Al-Qur'anul Karim itu sebagian adalah juga dengan metode cerita. Bahkan ada satu surat yang bernama Al-Qasas yang artinya kisah atau cerita, yang mana memang di situ diharapkan kita bisa mengambil ibrohnya, kita bisa mengambil pelajarannya, kita bisa mengambil suri tauladannya dari kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, sebagaimana Rasulullah SAW di kurang lebih tahun 11 tahun kenabian, ketika saat itu paman yang selama ini melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam itu wafat, sehingga perlindungan tidak ada, serangan, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy begitu dahsyatnya, dan beliau merasa bahwa dakwah ini sudah stuck, sudah sepertinya tidak ada lagi orang kafir yang bisa diprospek untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Maka Allah turunkan surat Nuh, surat yang mana di situ dikisahkan bahwa zaman dahulu ada seorang nabi yang berdakwah ratusan tahun, di variasi dakwah sembunyi-sembunyi, di variasi dakwah terang-terangan, variasi dakwah pagi, siang dan juga malam ya, yang ini kemudian memotivasi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berdakwah tidak hanya ketika pagi siang tapi juga malam hari, tidak hanya ketika secara sembunyi-sembunyi tapi juga secara terang-terangan. Artinya jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa kisah cerita itu adalah sesuatu yang penting, terutama jika kita adalah perlu mempelajari kisah dari yang seharusnya kita dituntut untuk mempelajari, yaitu perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan bagaimana kita tidak mencintai beliau sementara beliau itu adalah rahmat bagi semesta alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami turunkan Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam. Yang mana bagaimana kita tidak mencintai beliau sementara beliau
ketika bangun dari rukuknya itu dilempar batu sehingga mengenai pelipisnya dan darah mengucur. Lalu kemudian darah itu beliau tangkup dengan tangannya. Karena Jibril kemudian berkata, "Ya Rasulullah, jika darah itu sampai menetes ke tanah, maka Allah akan murka, dan jika Allah murka, Allah akan mengazab kaum yang membuat engkau terluka." Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Taif, itu kemudian diusir, kemudian dicaci maki, kemudian dilempari dengan batu, yang kemudian beliau terseok-seok, kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang belum paham. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu." Lalu kemudian ketika malaikat penjaga gunung menawarkan, "Angkatlah tanganmu ya Rasulullah, dan kami akan menuruti perintahmu, akan menjatuhkan gunung ini kepada kaum tersebut." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai malaikat, saya berharap atas izin Allah, anak keturunan mereka nanti ada orang-orang yang kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan ini juga terbukti Abu Jahal, Fir'aunnya zamannya Nabi, itu ternyata punya anak yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, yang luar biasa. Walaupun di saat-saat terakhir beliau masuk Islam, ternyata itu merupakan akhir yang indah. Beliau syahid ketika berperang melawan Nabi yang palsu, ya. Dan bahkan juga anak-anak Abu Lahab yang sudah dikutuk dalam surat Al-Lahab, dan istrinya ternyata hanya satu anak dari sekian banyak anak yang kemudian kafir mengikuti ayah ibunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada rahmat dalam diri Rasulullah SAW. Dan tentunya sayang jika kita kemudian melalui hari demi hari tanpa sedikit pun meluangkan waktu untuk mengkaji kisah hidup beliau. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi bahan renungan kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di khotbah yang kedua ini kita mendoakan segenap umat muslimin dan muslimah di dunia ini agar senantiasa diampuni dosa-dosanya dan diberikan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahum qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin, Rabbi habli minasy sholihin, Rabbi habli minasy sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.